Welcome back to The Cure bersama dengan pastor kita tercinta Yogi Santoso, dan hari ini ada segmen spesial yaitu Quick Question. Au. Ya, dan kemarin kita membahas tentang bukan kita ya, pastor sendiri membahas tentang onanism, dan hari ini Quick Question-nya adalah soal seputar alkoholism. Alkoholisme. Ya, atau tentang alkohol lah. Deketan deh. Deketan, onanism, alkohol itu Bestie ya. ya. Nggak ada lagi depan-depannya friend-friend, nggak ada. Jadi soal alkohol ini. Nah, Pastor, pertanyaannya, apalagi aku ini orang Batak nih. Sering kalau di pesta adat itu ada alkohol lah ibaratnya. Walaupun kita mungkin punya partinya ada di hall gereja gitu ya. Iya. Ada alkohol gitu. Kira-kira orang Kristen tuh sebenarnya boleh minum alkohol nggak sih? Apakah itu bagian dari self-love dan self-learning? Self-improvement. Self-love. Silakan, Pastor. Ya, jadi sebenarnya pertanyaannya ya sulit ya. Berat buat aku menjawab karena pasti teman-temanku tuh terbagi dua kubu. Ada yang pro sama kontra. Karena pasti pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu lebih ke debatable gitu. Setiap orang punya argument. Debatable. Pokoknya punya argument masing-masing gitu maksudnya. Argumen jadi, masing-masing. Pasti jawabanku seperti apapun, aku takut terjudging bro, aku bisa insecure. Ya, maksudnya insecure sendiri ya. Insecure ya. Kena judgment dari netizen. Netizen nanti nggak kasih persembahan lagi gimana? Wah. Makanya agak sulit ya. Mungkin ini mirip-mirip sebenarnya pertanyaan nanti bisa mengarah yang deket-deket lah ya sama Christian liberty. Maksudnya kebebasan seorang Kristen. Itu pasti nanti juga mengandung sebuah kedewasaan. Jadi pertanyaan soal alkohol ini nanti nyangkut-nyangkut nih bro. Nyangkut-nyangkut sama smoking, nanti juga bisa tattooing gitu ya. Tattooing, ya, painting ya. Sunmoring, ya. Beda. Oke, siap. Tapi yang jelas kalau alkohol gini, kalau dari Alkitab kan Efesus 5 ayat 18 kan janganlah kamu mabuk atau drunkenness kemabukan oleh anggur. Jadi memang anggur itu bisa menimbulkan kemabukan. Batasannya di Efesus 5 ini jelas, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kita bedain dulu drink sama drang. Drink sama drang. Kalau drink kan minum, kalau drang udah sampai mabuk, artinya minumnya berlebihan. Jadi aku kira ini mungkin sedikit bisa memberikan insight buat kita, mungkin walaupun mungkin nggak bisa memberikan kepuasan jawaban ya buat netizen semua kan, karena mereka semua macam-macam nih yang nonton nih. Ya, ada yang suka drink sampai drang. Atau mungkin ada yang nonton video ini sambil lagi tipsi katanya, tipsi istilahnya. Soju mungkin, atau yang lain-lain ya kan. Ya itu bisa. Kita batasannya pertama ini dulu. Janganlah kamu mabuk, artinya berarti jelas kalau udah mabuk, karena kalau mabuk kan orang berarti pikirannya mungkin sulit dikendalikan atau tidak terkendali atau diambil alih oleh si akibat dari alkohol itu ya, yang udah berlebihan jadi sampai mabuk. Nah, kita bilang di Efesus 5 ayat 18 tadi jangan sampai mabuk. Nah, lalu kalau kita lihat di Galatia 5 juga bicara hal yang sama, kemabukan nggak dapat warisan di kerajaan surga. Nah, sekarang kita bisa masuk ke kalau di Roma 14 itu bilang gini, Roma 14 ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Sebenarnya makan daging boleh nggak? Boleh. Oke, berarti minum anggur boleh juga. Pada batasnya ya. Contoh misalnya gini, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan kan itu baik. Kemudian 1 Timotius 4 bilang dikuduskan oleh doa, ucapan syukur kita oleh firman, oleh doa dikuduskan. Misalkan dalam konteks lain, contoh obat terlarang, misalnya katakanlah heroin misalkan. Kalau dalam pengawasan medis dipakai untuk keperluan medis, dosis tertentu oleh pengawasan dokter, nggak melanggar hukum, menyembuhkan kan? Akhirnya juga menolong kita. Akhirnya itu justru membantu kita memakai hal itu untuk sesuatu yang baik. Nah, sama halnya dengan anggur juga berlebihan. Di case lain kan Paulus pernah ngomong juga sama Timotius, jangan cuma minum air, tambahkanlah anggur. Kemudian juga di case lain Yesus juga waktu party tadi, pernikahan di Kana. Pernikahan juga ada anggur di sana. Memang yang perlu kita dalami lagi adalah apakah
anggur itu beralkohol gitu? Ataukah semua anggur pasti beralkohol? Ya katakanlah kalau anggur itu beralkohol, berarti pada zaman itu pun rata-rata orang juga minum anggur. Tapi yang jelas berarti nggak sampai drunk atau drunkenness itu atau kemabukan itu. Sekalipun misalnya kita minum nih dalam kapasitas tertentu, yang perlu kita perhatiin yang di Roma 14, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Contohnya tadi soal makan daging atau minum anggur tadi kalau jadi batu sandungan. Sekalipun even kita katakanlah oke, boleh minum secukupnya. Kita mesti lihat situasi, kita mesti lihat konteks, kita mesti lihat siapa nih yang ada di sekitar kita. Kira-kira ada nggak kalau yang kita minum malah jadi batu sandungan, melemahkan imannya mereka. Nah itu yang Tuhan juga nggak mau. Ini artinya berarti ini kan bicara kedewasaan sebetulnya. Seorang Kristen, seorang percaya punya kebebasan. Tapi harus dewasa. Nah ini yang nggak gampang buat kita. Kadang kita mungkin berpikir bahwa, ini pun kadang bisa relatif ya, tergantung case konteksnya. Dan kita bisa berkata bahwa ya ini kan hidup-hidupku sendiri gitu. Nah tapi kita menurut Roma 14 kita masih belajar lebih dewasa. Ternyata hidupku bukan milikku lagi. Kita adalah milik Kristus dan segala sesuatu yang kita lakukan kita juga perlu mempertimbangkan. Sebetulnya nggak cuma soal alkohol. Dalam hal bersosial media misalnya. Kita kan boleh ya apa aja ya. Sekarang lagi eranya flexing gitu. Flexing. Gelang baru nih bro. Asik. Cincin baru nih bro. Asik. Ya kemarin aku habis beli cincin 7 miliar misalnya. Dari hasil kerja keras. Hasil kerja keras. Ya. Boleh-boleh aja gitu Boleh, ya. boleh, Kadang boleh. mungkin setiap orang punya sense pamernya sendiri-sendiri gitu. Ya. Tapi ya kita pasti memperhatikan siapa yang nonton nih, siapa yang lihat nih, menimbulkan apa sesuatu nggak dalam diri orang lain. Nah, mungkin itu juga soal berpakaian juga ya, Pastor ya. Itu nanti bisa masuk ya. Ya. Boleh nggak pakai bikini misalnya di summer holiday kita Yes, di Bali. summer holiday di self healing Itu di nanti, Bali ya. Iya, kita bisa bahas lagi itu nanti. Tapi yang jelas prinsipnya ada di situ. Bukan soal boleh nggak bolehnya aja, tapi haruskah kita minum? Oke, di konteks apa? Terus kita jadi batu sandungan atau enggak gitu. Kalau kita minum sebisa mungkin ada batasannya, yang pasti jangan sampai mabuk. Mungkin kira-kira itu yang bisa aku jelasin. Mungkin yang terakhir di Amsal 21 ada lagi. Dari anggur itu dikatakan bisa menjadi pemicu bagi dosa lain atau pemicu bagi kejahatan-kejahatan lain, karena orang yang mabuk itu kan dia akhirnya dikuasai oleh kemabukannya itu, mungkin pikirannya nggak terkendali. Kalau Efesus 5 tadi konteksnya nggak bisa ngerti kehendak Allah, makanya jangan sampai mabuk gitu. Nah kalau Amsal 20 ayat yang pertama, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah kegaduhan, dan semua orang yang disesatkan olehnya tidaklah bijak. Artinya bisa menjadi pemicu bagi kejahatan-kejahatan dan dosa lain. Kita biasanya sering ngerti ya atau sering dengar mungkin karena dia mabuk terus bunuh, karena dia mabuk terus masuk ke kejahatan seksual misalnya. Hilang kendali. Karena mabuk terus KDRT. Atau kecelakaan juga. Mabuk terus kecelakaan. Biasanya kita mendengar cerita kisah-kisah seperti itu. Artinya kita mesti waspada nih soal alkohol. Kira-kira gitu. Oke. Itu tadi tentang alkoholisme. Sedikit tentang alkoholisme dari Pastor Yogi Santoso. Jangan lupa untuk menyaksikan The Cure selanjutnya. Dan akhir kata, sampai jumpa di The Cure selanjutnya.